Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ahmadullah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha, semoga di hari yang penuh berkah ini kita semua mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini, di hari yang Allah muliakan, seluruh umat Islam bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan bertahlil la ilaha illallah serta bertahmid alhamdulillah walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini sering kita sebut dengan Idul Adha atau Idul Qurban, di mana Idul Qurban mengingatkan kepada kita semua bahwa ada satu sejarah yang harus kita buka setiap tahun. Artinya setiap tahun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua untuk selalu membuka lembaran sejarah, yang sejarah itu akan kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita, yaitu sejarah Nabiullah Khalilullah Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah ada bagi kalian uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan kaumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa nabi yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Nabi Musa alaihi salam, disebutkan sekitar 136 kali dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam sekitar 69 kali diulang dalam Al-Quran. Bahkan sejarah mencatat ada satu surat yang khusus diberi nama dengan surat Ibrahim, yaitu surat ke-14. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita buka sejarah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Apakah kehidupan beliau sebagai seorang pribadinya, atau kehidupan beliau dengan istrinya, atau kehidupan beliau dengan keluarganya? Masyaallah muslimin rahimakumullah, pelajaran yang pertama yang akan kita ambil dalam khutbah ini
tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Meskipun beliau sendirian, tapi beliau adalah contoh bagi umatnya. Qanitan lillah, beliau memiliki sifat, beliau memiliki karakter yang qanitan lillah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketaatan Nabi Ibrahim? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala beliau berdakwah, beliau dilemparkan di dalam api yang sangat besar. Saking besarnya api itu, burung yang lewat di atasnya langsung hangus. Saking besarnya api itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim dan menawarkan bantuan. Wahai Khalilullah, wahai kekasih Allah, apakah engkau butuh bantuan dari kami? Kalau engkau butuh bantuan dari kami, maka aku akan perintahkan, aku akan minta kepada malaikat yang menurunkan hujan, akan menurunkan hujan dan memadamkan api ini. Apa jawaban kekasih Allah? Kalau bantuan dari kalian aku tidak butuhkan, tapi kalau bantuan dari Allah, itulah yang aku butuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketaatan yang berikutnya yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita semua, tatkala beliau memiliki seorang anak yang selalu didambakan puluhan tahun. Pada saat anak itu tiba, Allah perintahkan bagi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Bukan menyembelih seekor hewan, tapi menyembelih manusia, menyembelih anak sang kekasih. Orang tua mana yang mau menyembelih anaknya? Tapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata menolak. Nabi Ibrahim laksanakan hingga Allah ganti penyembelihan itu dengan domba yang besar. Hingga hari ini selalu kita ikuti sunnahnya Nabi Ibrahim, yaitu berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan ketaatan kepada kita, mencontohkan bagaimana ketaatan seorang suami kepada Allah Subhanahu wa taala yang meninggalkan istrinya di lembah yang tidak ada tanaman, yang tidak ada air. Sampai-sampai istrinya bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabiullah, kenapa engkau tinggalkan kami di sini, di tempat yang tidak ada kehidupan, di tempat yang tidak ada air dan tidak ada sanak saudara?" Suami yang mana yang rela meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tidak ada kehidupan? Lagi-lagi ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim hanya diam tatkala ditanya oleh istrinya. Disinilah peran istri yang solehah, peran seorang wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
tatkala istrinya bertanya kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim tidak menjawab, istrinya menyimpulkan, apakah Allah yang menyuruhmu? Kalau Allah menyuruhmu, maka Allah tidak akan pernah melupakan kami. Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Masyiral muslimin rahimakumullah. Taatnya seorang suami diikuti taatnya seorang istri melahirkan anak yang soleh. Hari ini permasalahan kita begitu banyak anak-anak yang menimbulkan masalah. Bukan anaknya yang salah, tapi keluarganya yang perlu dievaluasi. Keluarganya yang ditanya bagaimana tanggung jawab dia sebagai seorang ayah dan tanggung jawab dia sebagai seorang ibu. Kalau kita mau memperbaiki generasi hari ini, maka mulailah perbaiki rumah tangganya. Inilah pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang berikutnya yang Allah berikan kepada kita dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surah Ibrahim Allah sebutkan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengingatkan kepada kita, la in syakartum, jika kalian telah bersyukur. Jika kalian telah bersyukur, maka la azidannakum, maka aku akan selalu menambah dari syukur kalian itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian ingkar, kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku, kata Allah, adalah azab yang sangat keras. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lagi-lagi hari ini tantangan kita adalah bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, pelajaran yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihi salam adalah beliau seorang hamba yang tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dalam Al-Qur'an, Allah abadikan doa yang paling banyak yang diabadikan dalam Al-Qur'an adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Saking taatnya beliau kepada Allah, saking cintanya beliau kepada Allah, beliau hanya mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bukti doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa kita saksikan. Makkah Al-Mukarramah, di situ ada Baitullah yang dulunya adalah lembah. Tidak ada kehidupan sedikit pun, bahkan tidak ada air. Hari ini kita lihat seluruh manusia berkumpul di sisi rumah Allah. Kenapa? Karena itulah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar menjadikan Mekah tempat semua manusia berkumpul.
tatkala Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Sebelum Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ibrahim curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau telah meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tidak ada kehidupan apapun. Beliau hanya meminta, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikan orang-orang yang tinggal di sisi rumahmu ini adalah orang-orang yang selalu melaksanakan salat. Hari ini kita saksikan 1 detik pun tidak ada pernah kosong dari bagaimana orang salat di sisi rumah Allah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan hati semua manusia itu cenderung ingin mendatangi rumah Allah. Jangankan yang pernah berkunjung, yang belum pernah berkunjung akan ada rasa rindu untuk bisa beribadah ke rumah Allah. Yang terakhir doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarat, dan berilah mereka itu buah-buahan. Di Mekah Al-Mukarramah tidak ada tanaman, hanya kurma, itu pun ada di Madinah. Tapi hari ini tatkala kita sampai ke Mekah, kita cari buah apapun ada. Lantaran doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar Allah memberikan buah-buahan kepada penduduk Mekah. Inilah bukti doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran bagi kita semua, jadikanlah doa itu senjata oleh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Masyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya marilah kita bersama-sama mengangkatkan tangan kita, menundukkan hati kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat untuk kita meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar dari masalah kita. Dan semua permintaan kita, insya-Allah dengan izin Allah, Allah akan kabulkan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna ilman wa fahman. Allahumma arzuqna ilman wa fahman. Allahumma arzuqna ilman wa fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.